Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa dan siswi SMKN 1 Pulau Ampel yang Bapak banggakan dan luar biasa? Hari ini kita akan melanjutkan materi rangkuman pembahasan soal mengenai gerak lurus. Berikut ada contoh tayangan mengenai gerak pada motor. Nah, mohon untuk tidak diikutin permainan motor seperti ini yang ugal-ugalan yang bisa membahayakan diri kita sendiri dan orang lain. Baik, tentang gerak lurus. Gerak lurus ini kita akan belajar mengenai besaran-besaran dalam gerak lurus. Besaran-besaran dalam gerak lurus yang pertama ada jarak tempuh dan perpindahan. Perbedaannya, kalau jarak tempuh itu adalah berapa panjang lintasan yang ditempuh semua benda. Kalau perpindahan adalah perubahan kedudukan awal dan kedudukan akhir. Jadi perbedaannya, kalau jarak tempuh itu tidak memperhatikan arah, berapa yang dia tempuh yang dihitung. Tapi kalau perpindahan memperhatikan arah, jadi yang dilihatnya posisi awalnya dan posisi akhir. Selanjutnya adalah tentang kelajuan. Kelajuan memiliki perumusan sama dengan jarak tempuh dibagi dengan waktu. Selanjutnya tentang kecepatan. Kecepatan memiliki perumusan perpindahan dibagi waktu. Nah, ini 4 besaran dalam gerak lurus. Selanjutnya adalah besaran-besaran dalam gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Apa saja? Ini rumusan. 1. Ketika ditanyakan percepatan, itu sama dengan delta V perubahan V dibagi dengan perubahan T. Atau V akhir dikurangi V awal dibagi T dikurangi T. Kemudian ketika ditanyakannya T akhir sama dengan V awal ditambah A kali T. Ini adalah besaran dalam gerak lurus. Yang ketiganya, ketika ditanyakan jarak S sama dengan VO kecepatan awal dikali T ditambah 1/2 kali A kali T kuadrat. Selanjutnya adalah V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A kali S. Keterangannya, VO itu adalah kecepatan awal, satuannya meter per second, sama dengan V. Ini adalah kecepatan akhir. A percepatan, satuannya meter per second kuadrat. T waktu, S jarak, satuannya meter. Oke, kita masuk ke contoh soal. Ahmad mula-mula bergerak dari A ke titik B selama 2 second dan kemudian ke titik C selama 3 second. Oke. Nah, ini ada Ahmad bergerak dari A ke B ke C ya. Nah, yang ditanyakan berapa kelajuan Ahmad dari titik A ke B ke C. Kita akan jawab. Yang pertama, untuk mencari kelajuan kita harus mencari jarak tempuh ya. Ingat, jarak tempuh itu adalah panjang lintasan. Panjang yang di lintasan dari titik A ke C adalah sebesar SAB ditambah SBC atau sama dengan 6 ditambah 8. 6 ditambah 8 sama dengan 14 meter. Berarti jarak tempuhnya adalah penjumlahan adalah jarak dari 2 ditambah 3 sama dengan 5 cm. Berarti kalau ditanyakan kelajuan sama dengan pakai rumusannya sama dengan SAC jarak tempuh dibagi dengan waktu. Kita lihat berapa jarak tempuhnya. 14 dibagi 5 sama dengan 2,8 meter per second. Ya. Oke, itu mengenai kelajuan. Selanjutnya mengenai perpindahan. Kalau ditanyakan kecepatan, kita harus cari dulu perpindahan. Perpindahan itu berarti dari A, B ke C. Nah, berarti yang dilihatnya adalah posisi awal dan posisi akhir. Nah, posisi awal ini dari A ke C membentuk garis miring. Posisi awal dan posisi akhir garis miring. Sehingga untuk menyelesaikannya, kita gunakan dalil Pythagoras. Ingat ya, dalil Pythagoras itu rumusannya
jumlah kuadrat dari sisi yang berhadapannya. Nih, berarti SAB kuadrat ditambah SBC kuadrat. Ya, kita hitung, kita tahu bahwa SAB-nya 6 dikuadratkan ditambah 8 dikuadratkan. Ya, 6 kali 6 berarti berapa? Terus 8 kali 8 juga berapa hasilnya? Kita masukkan nilainya. Oke, berarti 6 kali 6 36, 8 kali 8 64. Hasilnya 36 ditambah 64 akar 100. Kita harus cari dulu nih akar, karena masih mengandung akar, kita keluarkan berarti 10. Ya, berarti hasilnya adalah 10. Berarti untuk waktu tempuhnya sama dengan tadi, ini dijumlahkan saja, 2 ditambah 3 sama dengan 5 second. Oke, berarti berapa nilai kecepatan Ahmad dari titik A ke titik B ke titik C? Nah, berarti kita pakai rumusan, kita carinya adalah pakai rumusan delta SAC dibagi delta T. Jadi perpindahan dibagi waktu. Tadi ingat perpindahannya hasilnya 10 dibagi 5 sama dengan 2. Jadi hasilnya 2, satuannya meter per second. Oke, itu nomor 1. Selanjutnya nomor 2. Sebuah benda mula-mula bergerak dengan kecepatan 5 meter per second, kemudian digerakkan dengan percepatan tetap setelah 5 sekon, kecepatannya menjadi 20 meter per second. Tentukan berapa jarak yang ditempuh pada saat itu. Nah, berarti kita jawab, ketahuinya adalah nilai apa saja? VO, ya. VO adalah kecepatan awalnya ini 5 meter per second. Kemudian nanti kecepatan akhirnya menjadi, berarti kecepatan akhir ini 20 meter per second dan waktunya adalah 5 second. Ya. Yang ditanyakan jarak. Nah, untuk mencari berapa jarak yang ditempuh, berarti kita gunakan rumus yang ketiga pada awal tadi, ya. Pada rumus yang ketiga. Tetapi sebelumnya kita harus mencari dulu nilai percepatan atau nilai A. Nilai A didapat, rumusannya adalah A sama dengan V akhir dikurangi V awal dibagi T awal akhir dikurangi T awal. Kita lihat V akhirnya 20, ya. 20 dikurangi 5 dibagi 5 dikurangi 0. Berarti hasilnya 20 dikurangi 5, 15 dibagi 5. Jadi hasilnya berapa? 3 meter per second kuadrat. Ingat, ini satuannya meter per second kuadrat karena ini nilai percepatan. Berarti kita bisa mencari nilai S, ya. Ingat rumusannya, S sama dengan V0 kali T ditambah 1/2 kali AT kuadrat. Kita masukkan nilainya, VO-nya ini 5, waktunya T5, berarti 5 kali 5 ditambah 1/2, A-nya lihat di atas 3, T-nya adalah 5 dikuadratkan. 5 kali 5, 25 ditambah 3 kali 1/2, 3/2, 5 dikuadratkan, 5 kali 5, 25. Berarti hasilnya 25 ditambah 3 kali 25, 75 dibagi 2. 25 ditambah 75 dibagi 2 sama dengan 37,5. Hasilnya 62,5. Oke, selamat mengerjakan. Terima kasih.